Dalam 10 tahun terakhir, manusia menciptakan teknologi paling canggih dalam sejarah, tapi ada satu hal yang jarang dibahas, teknologi itu diam-diam mengubah cara kita berpikir. Menurut penelitian dari Harvard University, rata-rata manusia sekarang mengecek handphone lebih dari 90 kali sehari. Bukan karena penting, tapi karena kecanduan. Dan yang paling mengkhawatirkan, kita tidak merasa sedang kecanduan. Dalam 10 tahun terakhir, pengguna internet di dunia naik dari 3 miliar menjadi 5 miliar orang. Ini dari data International Telecommunication Union. Waktu layar rata-rata manusia 6-7 jam per hari. Konten yang kita konsumsi setiap setara ratusan halaman buku. Menurut riset dari Statista, lebih dari 500 jam video di-upload ke YouTube setiap menit. Artinya dalam 1 menit saja kita sudah kalah dari jumlah informasi yang ada. Otak manusia tidak dirancang untuk ini. Menurut penelitian dari Neuroscience, dopamin adalah bagian dari sistem reward otak, dan media sosial dirancang untuk memanipulasi itu. Ahli psikologi dari Stanford University menjelaskan notifikasi bekerja seperti mesin judi. Konsepnya disebut variable reward system. Artinya, kita tidak tahu kapan dapat hadiah, like, comment, atau view, dan justru itu yang bikin kita ketagihan. Ini sama seperti mesin slot di kasino. Ketika mendapat notifikasi, dopamin meningkat. Ketika tidak, muncul rasa gelisah. Makanya kita sering buka HP tanpa alasan. Bukan karena kita butuh, tapi karena otak kita meminta. Dulu manusia bisa fokus lama, sekarang penelitian dari Microsoft menemukan rata-rata fokus manusia turun dari 12 detik menjadi 8 detik, lebih pendek dari ikan. Kenapa? Karena otak terbiasa dengan konten cepat, scroll tanpa akhir, dan video pendek 15 detik. Akibatnya sulit membaca panjang, sulit berpikir dalam, dan mudah terdistraksi. Ini bukan karena kita bodoh, tapi karena otak kita beradaptasi dengan lingkungan digital. Lonjakan gangguan mental. Menurut data dari World Health Organization, kasus kecemasan dan depresi meningkat drastis dalam 10 tahun terakhir, terutama pada usia muda. Penelitian dari American Psychological Association menyebutkan penggunaan media sosial berlebihan berkolerasi dengan anxiety, depresi, dan rasa kesepian. Kenapa? Karena kita terus membandingkan diri dengan highlight kehidupan orang lain. Fenomena ini disebut social comparison theory, dan dampak nyata merasa tidak cukup, minder, dan kehilangan arah. Menurut studi dari Cigna, lebih dari 60% orang merasa kesepian, padahal kita hidup di era paling terkoneksi. Ini disebut loneliness paradox. Kita punya koneksi, tapi tidak punya kedalaman hubungan. Otak manusia butuh kontak mata, sentuhan, dan interaksi nyata, hal yang tidak bisa digantikan oleh layar. Menurut laporan dari World Economic Forum, sekitar 80 juta pekerjaan akan hilang, tapi akan muncul 97 juta pekerjaan baru. Artinya bukan hilang total, tapi berubah. Penelitian dari Columbia University menemukan manusia lebih mudah mengingat di mana mencari info daripada isi informasinya. Artinya, kita tidak lagi menyimpan pengetahuan, tapi hanya aksesnya. Media sosial jadi pusat hidup manusia. AI mulai menggantikan cara kita berpikir. Informasi jadi tak terbatas, dan perhatian manusia jadi komoditas. Yang berubah bukan cuma alatnya, tapi cara kita melihat dunia dan cara kita melihat diri sendiri. Dulu bahagia itu sederhana, ketemu teman, main di luar, ketawa tanpa alasan. Sekarang bahagia harus viral, harus dilihat orang, harus di-like. Tanpa sadar, teknologi mengubah otak kita. Setiap notifikasi, setiap like, setiap view, itu bukan sekadar angka, itu dopamin. Dopamin adalah zat di otak yang bikin kita merasa senang. Masalahnya, teknologi memberi dopamin terlalu mudah.
Dan ketika sesuatu terlalu mudah untuk didapatkan, nilainya menjadi hilang. Akibatnya kita jadi cepat bosan, sulit berfokus, selalu ingin lebih, tapi tidak pernah merasa cukup. Ini yang disebut ketagihan tanpa sadar. Ironis, kita hidup di zaman paling terkoneksi dalam sejarah, tapi juga zaman paling sepi. Kita punya ratusan teman online, tapi tidak punya satu orang untuk benar-benar bercerita. Kita tahu kehidupan orang lain, tapi tidak tahu siapa diri kita sendiri. Teknologi membuat kita dekat, tapi tidak dalam, cepat, tapi tidak bermakna. Dan disinilah masalah psikologi mulai muncul. Overthinking, anxiety, FOMO atau takut ketinggalan, dan perasaan yang tidak pernah cukup baik. Karena setiap hari kita membandingkan hidup kita dengan versi terbaik dari orang lain. Kita pernah merasa jadi orang lain di media sosial. Di dunia nyata kita biasa saja, tapi di dunia digital kita ingin terlihat sempurna, dan perlahan kita mulai kehilangan jati diri. Kita tidak lagi bertanya, apa yang aku inginkan, tapi apa yang akan disukai orang. Teknologi tidak merusak kita secara langsung, tapi dia mengubah arah kita pelan-pelan tanpa terasa. Sekarang kita masuk ke fase yang lebih dalam, bukan cuma teknologi, tapi kecerdasan buatan. AI bisa menulis, menggambar, mengedit video, bahkan berpikir secara logis. Dulu itu semua butuh manusia, sekarang cukup satu perintah. Pertanyaannya, kalau mesin bisa melakukan segalanya, apa yang tersisa untuk manusia? Jawaban jujurnya sebagian iya. Pekerjaan yang berulang, bisa diprediksi, tidak butuh kreativitas, pelan-pelan akan digantikan. Contoh seperti kasir yang digantikan oleh mesin, admin, dan editor dasar yang digantikan oleh AI. Tapi bukan berarti manusia tidak dibutuhkan. Yang berubah adalah nilai manusia. Di masa depan yang bertahan bukan yang paling kuat, tapi yang paling bisa beradaptasi. Ada hal-hal yang tidak bisa ditiru mesin, setidaknya belum. Seperti empati, kreativitas murni, intuisi, cerita, dan makna. Mesin bisa meniru kata, tapi tidak bisa merasakan luka. Mesin bisa membuat gambar, tapi tidak punya pengalaman hidup. Dan disitulah manusia masih punya tempat. Bahaya terbesarnya bukan teknologi. Banyak orang takut teknologi, padahal bahaya sebenarnya bukan itu. Bahaya terbesarnya adalah manusia yang berhenti berpikir. Ketika kita terlalu bergantung, kita kehilangan kemampuan. Dulu kita hafal nomor telepon, sekarang semuanya disimpan. Dulu kita berpikir, sekarang kita langsung mencari jawaban, dan tanpa sadar otak kita jadi pasif. Coba jujur, berapa jam sehari kita lihat layar? Berapa kali buka HP tanpa tujuan? Berapa banyak waktu yang hilang tanpa kita ingat? Kita bukan lagi pengguna teknologi, kita sudah jadi bagian dari sistem itu. Dan yang paling menakutkan, kita merasa itu normal. Tapi semua belum terlambat. Teknologi itu alat, bukan musuh, bukan juga penyelamat. Yang menentukan adalah kita. Kita bisa memilih menggunakan teknologi untuk belajar, untuk berkarya, untuk menghasilkan, atau hanya untuk melarikan diri. Karena di tengah semua distraksi, orang yang bisa membuat orang berpikir itu langka. Dunia memang berubah cepat, tapi pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya adalah, apakah kita ikut berkembang atau hanya ikut hanyut? Karena pada akhirnya bukan teknologi yang menentukan masa depan kita, tapi pilihan kecil yang kita lakukan setiap hari. Dan mungkin di tengah semua kebisingan ini yang paling kita butuhkan bukan teknologi baru, tapi kembali mengenal diri sendiri. Dalam 10 tahun, teknologi tidak hanya mengubah dunia, tapi mengubah cara berpikir, cara kita merasa, dan cara kita melihat diri sendiri.
dan semua itu terjadi tanpa kita sadari. Dan kalau kamu masih bisa berpikir setelah menonton video ini, berarti kamu belum sepenuhnya dikendalikan.